Fakon terjadi berani. Nah, inilah maknanya. Bahwa orang tauhid tasawuf dia itu bertauhid sufi. Dia melihat alamnya, makhluknya atau dunianya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Hana. Jadi adalah ibarat bayang. Bayang pu itu bayang kai dalam kuala. Ini tersangka adanya bayangnya menghalang adanya perahu-perahu padahal anak raja itu yang bayangnya tidak bayang. Ini raja itu di dalam tarekat bahwa kalau sudah sampai hakikat tidak ada wujud selain daripada wujud Allah. Yang lainnya panah di dalam wujud Allah. Maka tanya harus taraki. Taraki maksudnya tanya harus berjalan kemudian tanya untuk sampai kepada hakikat. Maka berjalan kemudian tanya untuk sampai kepada hakikat tidak terlihat wujud selain Allah. Maka lo anjurkan dan berzikir la ilaha illallah la ma'bud biha illallah la ilaha illallah la maksud biha la ilaha illallah la mawjud biha illallah. Maknanya tajalli wujud Allah, perbuatan dan sifat Allah di dalam batin kita dan zat Allah sehingga yang lainnya hilang. Yang ada Allah tanya-tanya hilang, panah di dalam wujud Allah. Baka dengan Allah. Baka dengan Allah. Di dalam kitab Iqadul Himam diterangkan siapa yang membenarkan ajaran tasawuf kesufiannya dia sudah menjadi wali kecil. Siapa yang telah paham ajarannya dan diamalkannya sudah menjadi wali besar. Siapa dapat menyampaikan dengan baik ajaran tasawuf kesufiannya, dia sama seperti bintang, dapat menerangi di mana-mana. Karena dalam ajaran tasawuf, ilmu menghendaki amal, amal membuahkan hal. Hal yaitu menyebabkan ada syuhud, ada makrifat. Makrifat itu nyawa ilmu. Kalau kita sudah ada bermakrifat, ilmu itu datang sendiri. Datang sendiri. Ilmu yang didapatkan dengan makrifat, karena bisa dikalahkan oleh profesor-profesornya dengan lalu. Karena ilmu yang didapat dengan makrifat, itulah dikatakan ilmu laduni. Itulah dikatakan ilmu laduni, ilmu khafi. Jadi ilmunya terbagi ilmu jali itu yang diperoleh dengan sekolah, dengan belajar kita. Ilmu khafi, ilmu yang diperoleh dengan amal, dengan sangkutan hati kepada Allah. Ilmu laduni, ilmu yang diperoleh dengan syuhud dan ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, Tanyo telah dapat berkumpul di hadapan Balai Gampong Lempuja. Ini Buno begitu untuk Banda Aceh. Jadi ngon-ngon ya, yang dari Banda Aceh kumpul-kumpul, Tuan mempersilakan untuk menyampaikan masuk pengajian tarik tasawuf di Banda Aceh. Dan disampaikan kepada Nasrul Ali yang gubernur tarik tasawuf dan juga kawan-kawan Syekh Daud dan lain-lain.
Paki permulaan tamong Majelis Pengkajian Tasawuf Banda Aceh. Kenalun Banda Acehnya ke-20 letun. Tiap bulan yang tuan ya. Jadi bayang ke-20 letun jak Banda Aceh tiap bulan. Kecuali tsunami hanya 2 bulan. Dalam konflik GAM tuan tetap jak Banda Aceh. Kadang-kadang dipetul oleh BKU dan kadang dipetul oleh GAM. Terus ya sih corona tidak peduli corona. Dia untuk menyampaikan pengkajian tasawuf selama 20 letun. Jadi pada masanya nonton juga nonton umur 50 dan waktu itu nonton ya malam. Nah, kadang-kadang malam. Kami kadang-kadang terusigi, kadang-kadang terudai Pematang, Aceh Timur untuk menyampaikan pengajian tasawuf. Lalu ke-20 letun tentunya, tapi lengkalon bahwa untuk perkembangan tasawuf di Banda Acehnya dalamnya masyarakat kira-kira 15% untuk menerima ajaran. Akan tetapi 2 golongan jauh Malaysia mereka dapat menerima dengan baik. Ulama-ulama Malaysia, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin baik pemerintahan dapat menerima dengan cepat. Sehingga Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat menerima dengan cepat. Sebelum yang menjadi Perdana Menteri dan temannya mengenai Wahdatul Wujud itu apa? Itu ajaran kesufian. Mengenai istiqamah itu apa? Jadi diberikan keterangan dengan 2 bulan pemilihan kajian. Tadi begitu tokoh pemimpin di luar negeri. Nego mentang lonjak udah ke Gorontalo, mereka juga bupatinya Profesor Nelson dapat menerima baik, sehingga peninggalan lo banyak bergotong royong untuk membuat posko tauhid tasawuf di Gorontalo bersama kepala dinas dan lainnya. Begitu cepat. Dan begitu juga Jawa di Cibinong. Jadi, tapi Acehnya tentu akhirnya 20 letun ya hanya 15% baik pemerintah atau ulama-ulama yang dapat menerima ajaran. Kenapa maka terjadi darinya? Jadi dari itu pertama adalah tauhid tasawufnya menggagas di Darussalam. Awal memimpin Darussalam selama itu sebagai pimpinan pesantren di Darussalam. Lalu di antara lain pada masanya murid-murid Ahmad Ismi, Betul Abu Madinah, tambahnya yang lain ulama-ulama. Jadi lentuan gagas kerjasama di PAU. Jadi untuk santai di PAU dengan hobi. Makanya perkembangan tasawufnya tidak yaitu bermula di Darussalam tapi di PAU. Lalu pimpinan-pimpinan Darussalam menentang
baik Muhyiddin Wali, Jamaluddin Wali, Mawardi Wali, Nasir Wali. Pada awal Mawardi Wali bergabung dulu, jadi terakhir mereka menentang. Sehingga Najib Lemumpok, bayang. Jadi karena tantangan-tantangannya adalah dari keluarga, maka ulama-ulama di Aceh, termasuk NPU Aceh, Malim Abu Amran dengan Muhammadi, ini profesor doktor dari Mesir. Tahu Sarong Abu Amran dengan Jamaluddin Wali, kemudian anggota DPRI 2 kali di Jakarta. Jadi makanya ulama-ulama di Aceh termasuk NPU Aceh tidak menerima yaitu menentang itu. Jadi para jemaah sekalian, sekalipun ulama-ulama Aceh, baik NPU, baik keluarga menentang, menjelek-jelekan, namanya ulama-ulama Aceh menghasut masyarakat untuk menyampaikan ajaran sesat. Maka orang kampung menggelawa orang Muradi, menggelawa. Lalu balai-balai di Gergaji, balai Desa Sawuh, lagi di Matang, dan juga di Sungai Raya, dan di Ardia, dan di Klur. Jadi itu artinya perjuangan. Sehingga Tengku Fajri bunuh berpidato di Posko, untuk berjuangnya harus berani. Ya, apapun kemudian keberanian kan, harus keberanian. Sehingga Tengku Fajri bunuh menyatakan Abu berani. Orang yang baik. Tapi Tengku Fajri yang pegang Abu berani. Tengku Fajri luar biasa. Abu Pango ada juga Abu berani. Tapi Tengku Fajri juga Abu berani. Fakon terjadi berani. Nah, inilah maknanya. Bahwa orang tauhid tasawuf dia itu bertauhid sufi. Dia melihat alamnya, makhluknya atau dunianya tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, hana. Jadi adalah ibarat bayang. Bayang pu itu bayang kai dalam kuala. Ini tersangka adanya bayangnya menghalang adanya perahu-perahu, padahal anak raja itu yang bayangnya tidak bayang, hanya raja itu. Nah, jadi lagi nyengkup pantangan dari ajaran sufinya. Karena wujud mahal, wujud yang semata-mata wujud adalah wujud Allah. Apa makna wujud semata-mata wujud? Perbuatan yang memberi bekas perbuatan Allah. Sifat yang menentukan adalah sifat Allah. Wujud yang berdiri sendirinya adalah zat Allah. Adapun selain Allah, termasuk alam semesta, termasuk makhluk, termasuk manusianya, adalah dikatakan wujud istifadah, wujud limpahan, wujud yang berdiri dengan lainnya, yaitu dengan Allah. Pada dasarnya ia hanya wujud. Wujud adalah wujud Allah, limpahan daripada wujud Allah, maka ada wujud makhluk. Dan termasuk kita, tidak ada wujud. Wujud kita berdiri dengan wujud Allah. Wujud yang sebenarnya adalah wujud Allah. Jadi, anak pun ada kau, anak pun ada
Nah, tanya berani. Orang yang bertauhid tasawuf atau tauhid sufi, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jalani mengajar dalam satu majelis. Tukaulu terbangun kita mau ulunyan dalam sampai baca Syekh Abdul Qadir Jalani. Hanya dia juga takut. Hanya nasihat mari dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Hanya iklung sehingga anggota-anggota majelisnya kamu tabu kaplung. Ulu berbisa. Ulu punya berbisa ya. Jadi kemudian kembali murid-murid banyak kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi lagi ada mari ulu pegah ulu. Ulu ke ulu. Kalau coba ulama-ulama lagi dan coba baru, tapi awaknya melompat-lompat, tapi orang tenang mentang, anak itu, takkan dia terjadi laginya, malangkan kencang dan binatang kecil, anak daya, anak kekuatan, anak kudrah iradah baru, yang nak kudrah iradah Allah Subhanahu. Binatang kecil maupun malam lompat ada lontak ke bawah anak kok. Jadi yang dari Syekh Qadir ini bau ulunya mana? Sehingga ulunya belum juga. Karena dia tidak melihat kepada kekuatan, kepada kudrah, kepada perbuatan ulu. Dia melihat kepada perbuatan Allah yang berberkah. Jadi anak tua kok, anak tua mabu lagi cik kadang ke pajari kan, anak tu tinggal lagi Syekh Qadir Jalani, anak tu tinggal Syekh Qadir Jalani. Jadi oleh karenanya, karena tanya yakin di dalam tarekat bahwa kalau sudah sampai hakikat tidak ada wujud selain daripada wujud Allah. Yang lainnya panah di dalam wujud Allah. Maka tanya harus taraki. Taraki maksudnya tanya harus berjalan kemudian tanya untuk sampai kepada hakikat. Maka berjalan kemohonan untuk sampai kepada hakikat tidak terlihat wujud selain Allah. Maka lo anjurkan dan berzikir la ilaha illallah la ma'bud biha illallah, la ilaha illallah la maksud biha, la ilaha illallah la mawjud biha illallah. Maknanya tajalli wujud Allah, perbuatan dan sifat Allah di dalam batin kita dan zat Allah, sehingga yang lainnya hilang. Yang ada Allah, tanya-tanya hilang, panah di dalam wujud Allah, baka dengan Allah, baka dengan Allah. Jadi dari itu maka nagap sebanyak bunuh ditunun Abu la kaufun alaihim walahum yahzanun Abu tidak takut di atas mereka, tidak gundah pada mereka. La kaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut di atas mereka, tidak gundah. Jadi mereka yang laganyan, mereka orang yang awas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ala anna awliya Allah la kaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah olehmu, maksudnya wali-wali Allah itu tidak takut di atas mereka, tidak gundah di atas mereka. Menyodong kaji ke wali Allah, kenapa takut, kenapa gundah?
Bagi wali Allahnya Abu. Wali Allah itu telah tajalli Allah. Telah terjadi terlihat keberadaan Allah di dalam batinnya. Punya terlihat Allah dalam batinnya, yang lainnya makhluknya, yang lainnya mudahnya. Jadi mampu takut. Nah, jadi oleh karena itu maka tasawufnya untuk meningkatkan dan sebuah untuk menjadi wali Allah. Siap dah nah. Di dalam kitab Iqadul Himam diterangkan siapa yang membenarkan ajaran tasawuf kesufiannya, dia sudah menjadi wali kecil. Siapa yang telah paham ajarannya dan diamalkannya, sudah menjadi wali besar. Siapa dapat menyampaikan dengan baik ajaran tasawuf kesufiannya, dia sama seperti bintang. Dapat menerangi di mana-mana. Nah, jadi yang ke makalun anak patih orang yang pubruk tasawuf dan kesufiannya. Anak patih artinya merugikan umat, merugikan umat, merugikan dirinya. Ulun berkhidmat tasawufnya 20 tahun. Sebelumnya ulun berkhidmat mengajar, membaca kitab-kitab di pesantren, mahali, mengajar mahali, ayatul usul, doa maknun, tafsir, hadis dan lainnya. Jadi pada masanya ulun pimpinan pesantren, mengajar ilmu. Tapi ulun rasa yaitu takut untuk masa depan, takut untuk masa ketimbang kebelanjaan anu tengok iku belanja inong nak tabuh dua dan aneh-aneh rame takut. Dan lo dikenal hanya pau Blamporo yang kenal dan murid-murid ya sudah salah. Tapi setelah lembar khidmat tauhid tasawufnya, bahwa pada masanya engkau kalau sedih tak tengku anggaran anu Abu Muda Wali. Wah ya dokter moto mengkilat, wah Abu Jama munanci, moto gaga adik Nasir lagi anci. Kau makanya Honda yuk ulah cuma jalan. Kadang-kadang Ateo dari Pau Puno Blamporo mati lampu payah pun menengok Honda ulah. Tetapi setelah lun berkhidmat untuk tasawufnya, lun hanya tanya oleh ngawaknya. Ini masalah dunia. Masalah dunia. Hanya tanya. Dan juga lun terangkat. Baik dalam segi ekonomi. Nya terpegah wa amma bi ni'mati rabbika adiknya pegahnya ke ekonomi. Karena terpegah kenyataan. Setelah lem berkhidmat itu, mutumai lem lama menguja. Mutumai lem pegah kudet 16 bawah kuda. Rumah-rumah. Lem pegah posko pesantren baik dalam PD miliar-miliar. Itu tempat Tuhan. Dan lem dikenal di mana-mana. Baik di Malaysia ataupun juga di pegawai rumah di Malaysia di Batu Pahat. Ini rumah Abu ada sudah pengemuan di Malaysia Batu Pahat di Singke kali rumah. Jadi nangku berkat dari ajaran tasawuf dan kesufian dalam segi duniawi, dalam segi agama, tentuan tetap sembahyang berjamaah tiap waktu, tidak yang tidak berjamaah. Jadi lagi kena dari tengku penaji
Abu ini, Abu berarti 5P ini. Pertama pengajar, tetap mengajar di hari. Kemudian pengamal, tetap beramal di hari, tetap mati. Nanti buat mati, boleh munyana motor mati. Berwiri lama tuaju. Sehingga ada yang tuan jino kau bi muribe ti satu turut tu 60 buat teman talikan. Yang berdatangan dari Singki, dari Benameria, dari Tekenong, dari Padang. Jadi ingatlah kaleton foto neganya ti satu murutuh mempluh padung kelegap teman talikan. Ini bayang tino agak. Jadi dari Medan macam. Jadi len pengamal. Tuaju lagi Abu Ili. Abu Ili mertua katanya tengok tuaju. Tuaju. Anak tuaju. Mertua katanya. Wali Kubra jarin tuaju. Wali Kubra jarin. Pengamal. Jadi di samping pengajar, pengamal. Kemudian penulis. Kadang tiap-tiap orang menulis. Sehingga buku-buku lo ya telah disahkan oleh Menteri Agama. Telah banyak buku. Makalah disahkan oleh Menteri Agama. Jadi barunya bedah buku di perpustakaan. Karangan Lonton Dasau, yaitu telah bedah buku oleh Pak Dr. Edi Sandra di perpustakaan Aceh. Jadi sangat gembira akhirnya Mbak Tina Kota Aceh membuat karangan tulisan. Jadi itu penyampaian beliau sehingga nak pakai lentanya bedah buku rumah buku perlis jadi Malaysia. Sehingga mereka Bapak Doktor Profesor dari Perlis kemudian berkunjung di samping lem pengajar, lem pengamal, lem penulis, lem pendakwah. Malaganya keduanya si berdakwah pada anak talib benar. Dia berdakwah bunga di Tunau, malam di Melabu. Yang di Melabu, yang ke Kuno, berarti kan berdakwah gempung-gempung. Kadang-kadang antar kecamatan, kadang-kadang antar provinsi, untuk akan datang Singki untuk mengadakan seminar tingkat Asia. Undangan di Ternate, dari Sultan Ternate, Gubernur Ternate, Abu Rujak berdakwah di Ternate. Sebenarnya dakwah membentuk kampungnya diskon. Jadi cukup awak-awaknya betul-betul. Nah, bayar ya Bu, kita bayar ya. Cukup aja di betul. Nah, bayar Bu. Tetapi lagi pembunuh tidak memilih, tidak membeda-bedakan, berarti sama. Jadi pengajar, pengamal, penulis, pendakwah, pembangun. 5. Jadi tiap orang membangun. Tiap orang membangun. Tukang tiap orang. Nah, jalan tujuannya. Baik di Bangkidi maupun di Blamporo, Jalan Darussalam, walaupun di Pau, walaupun di tempat Tuhan. Jadi tiap orang makan paknya nanti boleh pakai berarti nama mudah bagi mampeng. Punya di sini pengen mudah dah, mungkin nama Allah. Dia apa tengkunawi jalan, tengkunawi kopi. Nya Abu
Nang kunai napeng maklum, napeng abu na, pakoh na. Kalau tu ada dulu, pakoh na, yujak je mak udah. Ini mudah bagi lempeng. Itu kunai napeng kunai, pakoh na, yujak je mak udah. Kau ni tiga lah, 10 juta, 50 juta. Makan betul tablo, pakum dua una. Yang kalian paling ini 70 juta. Dan 70 juta. Dan nalan aspri dan sistem pribadinya duilan. Lo nego. Aku Adi Sulaiman napeng aku, tapi agak payah lucu kalau jadi penari. Kalau jadi penari, aja tinggal kirim aja. Karena mau jalan penari, jujur, jauh amat kodan. Jadi pulang ke nanti ngomong-ngomong. Penari apa je, jauh amat kodan tu. Jadi masalah bentuk laganya mudah. Pakon hijau lo nanti pun. Pakon tinju, pakon hijau. Hai nawi, idam pun lebih anak babu, terjabu orang mana. Kamu babu di alam lahir. Yang kenai, kamu di alam lahir. Yang tentu nawi kopi. Jadi itu semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dengan ajaran tasawuf kesufiannya, baik dunia tanyo, agama tanyo, dan penghidupan tanyo, dimudahkan oleh Allah. Kena tengku fajri abu lalu salam len tengubur dan hana payah len jauh belang. Ya hana ke fajri, ya hana payah jauh belang. Kena fajri. Hana payah le, dulu. Pada itu, ya, yang kebanyakan pada itu, ada menanti dia kalau anggota lain lebih Abu Pano, Abu Cukriba, Abu Ili lebih lama. Lebih mudah oleh Allah, lebih mudah. Allah. Kenapa kon? Karena Al-Quran mengatakan berkali-kali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, memberi rezeki oleh Allah, rezeki yang dia tidak sangka-sangka, memberi rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Orang yang beriman, di dalam kitab tasawuf, Allah malu memberikan rezeki kepada seseorang yang dia tahu di mana letak rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki, dia tidak tahu di mana letaknya. Sudah ada rezeki. Cuma itulah yang perlu kita, yaitu berusaha. Bagaimana kita supaya bertakwa. Bagaimana bertakwa. Jadi dalam Jawahirul Maknun, takwa ini 3 syaratnya. Pertama, dia tidak mensyirikatkan Allah, dan dia tidak berbuat maksiat. Dan ketiga, tidak terhijab Allah oleh alam, oleh makhluk. Tidak terhijab Allah oleh alam, oleh alam dan oleh makhluk. Walaupun pamannya datang itu dari makhluk, tapi dia terlihat itu datang dari Allah. Mama yatawakkal Allah wa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup. Bertawakal artinya menyerahkan urusan kepada orang yang punya urusan. Itu mana tawakal? Menyerahkan urusan kepada orang yang punya. Siapa yang punya urusan, laisa laka fil amri syai'. Innal amra kullahu lillah. Tidak ada bagimu Muhammad urusan. Sungguhnya urusan, sekaliannya urusan itu bagi Allah. Urusan dirimu adalah urusan. Jadi kalau kita pandai bertawakal, jadi tawakal, takwa, ikhlas, istiqamah itu ajaran tasawuf.
Yang banci itu mah kebajaran yang dah tahu. Mahabbah, cinta, lihat, mukasyafah, musyahadah, muayyanah itu ajaran tasawuf. Jadi punya tanya mbak tengku-tengku pesantrennya lalu hendak pun, hendak itu, pun mukasyafah, anak itu, pun muayyanah, pun musyahadah, pun mahabbah, khusyuk rindu, anak itu, pun lihat, anak itu. Nah, jadi yang ke maka tengku-tengku dukun di amak korban bila mana hana mutasawuf tengku-tengku pesantrennya lagi ilik putar-putar tabung lubang. Tapi kalau dia itu bertasawuf lagi cicing bisa terbang kemana-mana, bisa terbang Kemana? Sebenarnya mantap jadi tengku pesantren bro udah tahu item bergabung ujarong je pebedah. Jadi Abah Asmawi di Lamno atau dialog kamu Abu anak tim kamu bersama Abu karena abang Abu adik Abu lebih malim daripada Abu tapi kemudian anak menerima ada tasawuf. Jadi beliau sebenarnya untuk makrifatnya bukan ilmu. Untuk mendapat makrifat bukan ilmu. Ilmu itu jalan, bukan tujuan. Ilmu itu untuk beramal, untuk beribadah, untuk khidmat. Untuk bermakrifat, inilah pertama menyangkutkan hati berkemauan supaya kita dekat dengan Allah. Itu tarekah. Kemudian setelah berkemauan dekat dengan Allah, maka terlihat sifat-sifat kebagusan Allah, sifat-sifat kebesaran Allah. Tadi terlihat kepedulian Allah. Sehingga tua orangnya kepada selain Allah. Tua pada inang, tua pada anu. Karena menyertai hanya selain Allah, hanya bercerai dengan Allah. Bila mana hana teringat selain Allah, hanya mengumpul dengan Allah. Untuk katanya bisa bermakrifat. Bermakrifat itu supaya tanya udik beserta Allah. Tadi lengkelengan sebenarnya. Jadi Gino, nonton tanya Mbak Nur. Urung-urung malim Gino, kalau ini banyak tapi beribadat boh, akhlak boh, dunia berbunga-bunga, minta pangkat, minta kedudukan, untuk berpegang dengan Allah dalam udik anak. Nah, pun melintah, pun mentong yang farduin, tetapi dia bisa berakhlak bagus, dia bisa tidak lupa-lupa kepada Allah, terlihat keberadaan Allah, dia bisa bermakrifat dengan Allah, itu sudah cukup. Jadi dilun bercita-cita, aneh-aneh atau susah-susah lun, anak putih kula. Nah, yang penting gigi calon ismayang, syarat rukun, sah batal ditutup, dan pandai dia sembahyang baik, khusyuk, hudur, hati, kemudian tahu dia pada Allah dan sifat Allah, Nabi kepada sifat Nabi dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah kemudian dia bisa akhlaknya bagus, dia sabar, dia rendah hati, dia beradab. Zaman tahun penting. Kemudian diajarkan cara dia bermakrifat. Yang kajiannya, anak putukula namanya tewo pututa kunci, pututa ambil humor ambil nyanyi, ambil humor ambil nyanyi, pungut korupsi le macam pungut le pemerintah, pungut le kunci. Dan ada sehingga jenah terbalik. Karena dengan tasawuf dan kesufian itu, artinya itu ilmunya itu lebih daripada ilmu sekolah. Karena dalam ajaran tasawuf, ilmu menghendaki amal.
Amal membuahkan hal. Hal yaitu menyebabkan ada syuhud, ada ma'rifat. Ma'rifat itu nyawa ilmu. Kalau kita sudah ada bermakrifat, ilmu itu datang sendiri. Datang sendiri. Ilmu yang didapatkan dengan makrifat, karena bisa dikalahkan oleh profesor-profesornya. Lalu, karena ilmu yang didapat dengan makrifat, itulah dikatakan ilmu laduni. Itulah dikatakan ilmu laduni, ilmu khafi. Jadi ilmunya terbagi ilmu jali itu yang diperoleh dengan sekolah, dengan belajar kita. Ilmu khafi, ilmu yang diperoleh dengan amal, dengan sangkutan hati kepada Allah. Ilmu laduni, ilmu yang diperoleh dengan syuhud dan ma'rifat. Jadi yang kelentahirun jelang janjian berkunjung barunya Profesor Dr. Rubaidi, pakar ilmu tasawuf, guru besar di Sunan Ampel. Ajak le mumpok ngamu. Kok Abu Begahli. Abu adalah satu-satunya, yaitu untuk hadiah untuk Aceh dalam ajaran kesufian. Kita tanya bahwa menanti Profesor Kamarudin Abu satu-satunya. Allah memberikan hadiah untuk Aceh. Tapi di Aceh Abu satu-satunya orang yang menyesatkan. Satu-satunya orang yang menyesatkan Aceh. Menyesatkan Aceh. Nah, jadi oleh karenanya makanya Adilun disanjung di awalnya, hana disanjung awalnya, hana aja di tanjungnya layu Adilun. Umpamanya di kubur hanya umpamanya luncut Adilun hana mampu ditanjung hana yang na Allah Subhanahu yang na Allah tanjung Allah. Jadi yang kedua saya mayang ke bahwa alhamdulillah neken maklumah ya nikmat Allah, pemberian Allah. Dia neken alhamdulillah maklumah inna nikmat Allah. Maklumah anaknya nikmat ini ada alhamdulillah. Nanti ingat pinam kan ni. Tinggal hanya nikmat Allah pemberian. Allah itu merupakan pemberian syukur namanya. Kalau kita tahu nikmat itu dari Allah, itu makna syukur. Dan samping katanya menyanjung dengan lidah dan memperbaiki anggotanya. Jadi sebenarnya undipnya mudah, tidak sulit. Pokoknya belajar Allah, punya jaga Allah yang ke DPR bulan hajah dah. Hebat tunggu dia. Ulun jino menyedijuk don Abu dia ke gubernur lutihan nanti. Halo. Dia ke menteri nanti. Apa ya? Yang penting baik ke hamba Allah. Bagaimana bercita-cita tanya anak tanya balik ke hamba Allah. Jadi dibantu oleh Allah sekalian kehidupan banyak. Barangkali enang ke kesalahan jampan dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Ini untuk selanjutnya kita meratib